Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa penuntut umum menuntut agar seluruh aset yang disita dirampas untuk negara berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor yang menyatakan perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Bahwa berdasarkan pasal 38B Undang-Undang Tipikor yang menyatakan setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda milik yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Terdakwa wajib membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil korupsi. Bahwa pasal 38B ayat 2 Undang-Undang Tipikor selanjutnya menyatakan dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Bahwa terhadap aset yang disita dari terdakwa menurut majelis telah terbukti merupakan hasil dari tindak pidana korupsi karena 1. Tidak ada sumber penghasilan sah yang dapat menjelaskan kepemilikan aset berupa uang tunai dalam berbagai mata uang yang setara dengan 915 miliar rupiah dan emas logam mulia sebanyak 51 kg bagi seorang PNS. Terdakwa gagal dalam membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal melalui warisan, hibah, usaha atau sumber penghasilan sah lainnya. Ditemukan catatan-catatan yang menunjukkan hubungan antara aset dengan nomor-nomor perkara tertentu mengindikasikan bahwa aset tersebut diperoleh dari gratifikasi yang berhubungan dengan penanganan perkara. 4. Bahwa ditemukan fakta dari keterangan saksi Irmawati selaku ekon representatif KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 1. Bahwa berdasarkan laporan SPT tahunan 2023 harta kekayaan terdakwa sejumlah 8.819.909.790 rupiah yang dianggap harta benda sehingga dianggap harta benda yang sah dari terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa. Bahwa perampasan aset juga bertujuan untuk memberikan efek jerah atau deterrent effect yang optimal, di mana jika pelaku korupsi diizinkan untuk tetap menikmati hasil kejahatan setelah menjalani pidana penjara, maka hal tersebut tidak akan memberikan efek pencegahan yang efektif. Bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara, dan dalam kasus korupsi pada Undang-Undang Tipikor jelas mengatur kewajiban perampasan aset hasil korupsi, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti yang telah disita secara sah berupa aset terdakwa tersebut di atas, maka majelis hakim akan menentukan status dari masing-masing barang bukti tersebut sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menetapkan status barang bukti sesuai dengan tuntutan penuntut umum, di mana aset hasil gratifikasi dirampas untuk negara, dokumen dan barang bukti elektronik yang relevan dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan dokumen pribadi dan administratif tetap terlampir dalam berkas perkara. Sekitar rekening terdakwa tetap diblokir untuk keperluan pembuktian perkara TPPU selain yang telah dipertimbangkan di atas. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa mencederai nama baik serta menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Perbuatan terdakwa menunjukkan sifat serakah karena di masa purna bakti masih melakukan tindak pidana padahal telah memiliki banyak harta benda. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan tersebut di atas, dengan memperhatikan tuntutan penuntut umum yang menuntut pidana maksimal 20 tahun,
majelis hakim perlu mempertimbangkan secara mendalam apakah pidana yang akan dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat juga bagi terdakwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional. Maka berdasarkan teori pemidanaan modern, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara retributive justice atau keadilan pembalasan, memberikan sanksi setimpal dengan kejahatan. 2. Deterrent effect atau efek pencegahan, mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan serupa. 3. Restorative justice atau keadilan restoratif, memulihkan kerugian dan hubungan sosial. 4. Rehabilitative purpose, tujuan rehabilitasi, memperbaiki karakter pelaku. Menimbang bahwa terdakwa pada saat persidangan telah berusia 63 tahun, di mana jika dijatuhi pidana 20 tahun akan menjalani hukuman hingga usia 83 tahun, yang secara humanitarian perlu dipertimbangkan mengingat harapan hidup rata-rata di Indonesia sekitar 72 tahun, sehingga pidana 20 tahun berpotensi menjadi pidana seumur hidup secara de facto. Kondisi kesehatan di usia lanjut yang cenderung menurun dan memerlukan perawatan khusus, aspek kemanusiaan dalam sistem pemidanaan yang tidak boleh diabaikan meskipun kejahatan yang dilakukan sangat serius. Menimbang bahwa berdasarkan prinsip ultima ratio, pidana maksimal seharusnya dijatuhkan hanya dalam keadaan benar-benar luar biasa, di mana dalam kasus ini perlu dipertimbangkan tidak ada korban jiwa atau kerugian fisik langsung terhadap orang lain, tidak ada kekerasan dalam pelaksanaan kejahatan, potensi pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset yang nilainya jauh melebihi kerugian. Menimbang bahwa bersikap kooperatif selama persidangan dapat menjadi pertimbangan, yaitu hadir dalam setiap persidangan tanpa upaya menghindar, memberikan keterangan meskipun tidak sepenuhnya mengakui kesalahan, tidak melakukan tindakan yang menghambat proses peradilan. Menimbang bahwa terdakwa juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU yang saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung, sehingga sangat mungkin terdakwa diajukan lagi dalam perkara baru karena tidak dikumulasi dengan perkara ini. Maka sesuai pasal 65, pasal 66 dan pasal 71 KUH pidana harus menjadi pertimbangan pula dalam penjatuhan pidana dalam perkara akuo. Menimbang bahwa berdasarkan studi komparatif terhadap putusan-putusan serupa. 1. Putusan Mahkamah Agung nomor 1650K/Pitsus 2016, pejabat tinggi dengan gratifikasi besar dijatuhi 15 tahun. 2. Putusan Mahkamah Agung nomor 2239K/Pitsus 2017, kasus gratifikasi sistematis dijatuhi 12 sampai 16 tahun. 3. Konsistensi jurisprudensi ini menunjukkan rentang 12 sampai dengan 18 tahun untuk kasus gratifikasi masif. Mengingat dan memperhatikan pasal 6 ayat 1 huruf A, jungto pasal 15, jungto pasal 18, jungto pasal 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Zarof Richard SH SOS MHum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama ke 1 penuntut umum, dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan
masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustiani, yaitu uang pecahan. Ini kami tidak bacakan satu persatu. 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, poin 4, poin 5, 51 sampai dengan 528. Barang bukti uang nomor urut 13 yang disita dari Dian Agustian, yaitu 1 dan 2. Barang bukti nomor urut 14 yang disita dari Zarof Rikar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirampas untuk negara. Barang bukti berupa barang bukti dokumen nomor 11 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti uang nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1A dan B, sampai dengan barang bukti nomor urut 11 huruf K berupa 1 buah dompet kecil berwarna dasar ungu bertuliskan Tuk Emas Alni, yang di dalamnya terdapat 1 buah cincin, 1 buah cincin, 1 buah cincin yang dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustian 2, 3, 31, 32, 33, 34, 4 logam mulia, 5 beberapa dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti uang nomor urut 13 yang disita dari Dian Agustian, yaitu 1 dan 2 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan untuk barang yang dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14 yang disita dari Zarof Rikar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14.7 berupa 1 lembar kertas dari dalam tas milik saudara terdakwa Zarof Rikar, hasil print out dan seterusnya 1 dan 2 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti 2 berupa dokumen nomor urut 11 dikembalikan kepada Dr. Zarof Rikar SOS MHum. Pemblokiran atas rekening, yaitu 1 dan 2 dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan untuk keperluan pembuktian lain. Menetapkan perampasan uang haruslah dikurangkan dari uang yang diperoleh terdakwa dari penghasilan yang sah, yakni sebesar 8.819.909.790 rupiah untuk dikembalikan kepada terdakwa, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 7.500 rupiah. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan hakim Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Majelis Hakim dibantu oleh Dani Kartika SHMH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Arif Darman Wiratama SH penuntut umum dan kawan-kawan, dan terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, kepada terdakwa, kami sudah membacakan putusan terhadap saudara. Terhadap putusan ini, saudara diberikan hak oleh undang-undang untuk menyatakan menerima terhadap putusan ini atau menolak putusan ini pada saat ini juga dengan mengajukan banding atau menggunakan masa pikir-pikir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Pikir-pikir. Baik, untuk terdakwa Zarof dinyatakan selesai dan ditutup persidangan. Kami akan lanjutkan untuk